Assalamualaikum teman-teman. Seringkali kita mendengar tentang introvert, ekstrovert, dan ambivert. Namun ada beberapa dari kita yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian introvert, ekstrovert, dan ambivert lengkap dengan ciri-cirinya. Istilah introvert, ekstrovert, dan ambivert pertama kalinya dipopulerkan oleh seorang psikolog terkenal dari Swiss yang bernama Carl Gustav Jung. C.G. Jung mengungkapkan bahwa konsep dan tolak ukur utama untuk melakukan analisa psikologi terhadap seseorang adalah dengan meneliti sifat individual mereka. Apakah dia masuk kategori introvert, ekstrovert, dan ambivert? Pada dasarnya, setiap orang memiliki sisi introvert dan ekstrovert di dalam kepribadian mereka masing-masing. Akan tetapi, salah satu sisi akan muncul lebih dominan dalam karakter orang tersebut. Apakah kamu termasuk introvert, ekstrovert, dan ambivert? Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Apakah introvert itu? Introvert adalah sikap atau karakter seseorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam menjalani kehidupannya. Kepribadian introvert cenderung menyukai kondisi yang tenang, senang menyendiri, reflektif terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki kecenderungan untuk menjauhi interaksi dengan hal-hal yang baru. Seseorang introvert sangat senang untuk melakukan aktivitas yang bersifat soliter atau dapat dilakukan sendirian tanpa bantuan orang lain. Kegiatan tersebut seperti menulis, membaca, mengoperasikan komputer, menonton film, memancing, dan lain sebagainya. Banyak dari seniman, komposer lagu, penulis novel, atau penemu biasanya memiliki kepribadian introvert. Mereka lebih menyukai menikmati waktu yang dihabiskan sendiri. Karena menurut mereka, sendirian adalah hal yang menyenangkan. Selain itu, introvert juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan analisa hal-hal rumit. Mereka lebih mudah untuk berkonsentrasi saat memecahkan masalah. Apakah sifat pemalu juga termasuk di dalam introvert? Salah besar jika kita mengira bahwa seorang introvert adalah orang yang pemalu, karena orang yang introvert lebih senang untuk melakukan kegiatan sosial mereka sendiri. Tetapi mereka tidak segan untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Sedangkan orang yang pemalu, mereka merasa berat atau segan untuk melakukan interaksi sosial, terutama dengan orang-orang yang tidak mereka kenal. Walaupun tidak dapat dipungkiri, banyak orang introvert itu pemalu. Dari beberapa informasi yang terkumpul, berikut ini ada 10 ciri tipe orang introvert yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu pendiam dan suka menyendiri.
Yang kedua, introvert tidak menyukai pembicaraan yang ringan. Yang ketiga, introvert tidak menyukai dering handphone. Yang keempat, introvert tidak langsung membalas pesan dari seseorang. Dan yang kelima, introvert merasa keramaian membuatnya gila. Yang keenam, introvert lebih nyaman untuk hangout dengan sedikit orang. Ketujuh, introvert suka mengamati keadaan sekitar dengan sangat cermat. Kedelapan, introvert cenderung suka menulis. Kesembilan, introvert cukup jago dalam menebak karakter orang. Dan yang terakhir, introvert akan banyak berpikir sebelum berbicara. Fakta menemukan bahwa tipe introvert lebih banyak melakukan dialog dalam diri jika dibandingkan dengan tipe yang sebaliknya, yaitu ekstrovert. Orang introvert lebih suka memikirkan gagasan yang tersimpan di memori dan dalam benak mereka sendiri. Sehingga kegiatan seperti meneliti, membaca, atau menulis dapat lebih menarik perhatian seseorang dengan sifat introvert. Sementara itu, orang ekstrovert merasa perlu berdiskusi dengan orang lain untuk menemukan gagasan. Nah, jika kita merasa memiliki sifat introvert, jangan malu dan tidak perlu menutup-nutupinya. Nikmatilah tipe kepribadian kamu dan kembangkanlah ke arah yang positif. Saran untuk orang introvert, pertama, lakukan hal-hal yang bagi kita menarik. Misalnya menulis, melukis, ngegame, atau menata dekorasi. Yang kedua, mendalami suatu hal hingga kamu menjadi ahli dalam bidang tersebut. Kamu cukup berpeluang menjadi seorang yang ahli dalam satu hal yang spesifik. Yang ketiga, upayakan untuk melakukan percakapan kecil dengan beberapa orang. Sedikit-sedikit kamu perlu belajar bekerja secara kelompok dan nikmatilah. Dan yang keempat, lakukan interaksi sederhana, seperti menyapa orang dengan kontak mata yang baik. Yang kelima, berbicaralah di depan banyak orang. Hal ini merupakan penyaluran energi yang sangat efisien bagi seorang introvert. Dan yang terakhir, sesekali luangkan waktu untuk diri sendiri. Kegiatan ini berguna sebagai upaya menyegarkan diri dari kepenatan. Apakah ekstrovert itu? Pengertian ekstrovert adalah kebalikan dari introvert. Jika introvert lebih senang menyendiri, maka seorang ekstrovert lebih menyukai lingkungan yang interaktif. Mereka cukup antusias dalam hal baru dan senang bergaul. Hal itu disebabkan karena seorang ekstrovert lebih didominasi dengan sifat, kondisi, atau kebiasaan yang menyenangkan dari luar diri mereka sendiri. Bagi mereka, aktivitas sosial, berinteraksi dengan orang lain, bertukar informasi dengan banyak orang, dan senang bergaul adalah hal yang menyenangkan. Sebaliknya, jika mereka dalam keadaan sendiri, bagi mereka adalah sesuatu yang membosankan. Jika kita selalu bersemangat ketika teman kita mengajak main, mengajak kumpul bareng, dan selalu mendominasi perbincangan, kita cenderung berkepribadian ekstrovert. Seorang ekstrovert cenderung menjadi lebih bersemangat untuk melakukan banyak hal jika mereka berada di lingkungan yang interaktif. Seorang ekstrovert biasanya adalah seorang ice breaking atau pencair suasana. Mereka yang ekstrovert biasanya lebih bisa menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan baik dalam sebuah komunitas atau organisasi sosial. Seorang ekstrovert
akan terlihat lebih energik dan memiliki karakteristik yang lebih terbuka. Seorang ekstrovert juga memiliki kelebihan dalam berinteraksi yang terkesan cenderung impulsif atau easygoing. Oleh karena itu, orang-orang ekstrovert menyukai aktivitas spontan dan lebih mudah melakukan interaksi dengan dunia luar. Mereka selalu tidak suka memusingkan hal-hal yang terkesan kecil, jadi lebih sedikit berpikir ketika akan melakukan sesuatu. Mereka tidak suka muluk-muluk dalam bertindak dan lebih menikmati sesuatu hal menjadi sederhana. Istilahnya nggak ribet. Nah, disinilah terlihat jelas perbedaan karakteristik ekstrovert. Berikut ini ciri-ciri dan penjelasan seseorang dengan kepribadian ekstrovert. Yang pertama, selalu antusias dan semangat. Yang kedua, senang berinteraksi dan bersosialisasi. Ketiga, mudah dalam bergaul. Keempat, cenderung spontan dalam bertindak atau berbicara. Yang kelima, pandai mencairkan suasana. Keenam, menyukai popularitas dan senang menjadi pusat perhatian. Ketujuh, senang menjadi pembicara daripada pendengar. Kedelapan, ekstrovert selalu tampil percaya diri. Kesembilan, terkesan sigap dan tegas. Dan yang terakhir, senang bekerja kelompok dan tidak suka kesendirian. Ciri ini bisa kita kenali dari lingkungan kecil kita seperti lingkungan sekolah, lingkungan kuliah, dan lingkungan kerja di kantor. Jika ada temanmu yang pekerjaannya seringkali tidak beres saat ia dalam keadaan sendiri, bisa jadi dia tidak bisa fokus dan bersemangat dalam keadaan sendiri. Bagi ekstrovert, dalam bekerja mereka senang secara tim atau kelompok, dan menurut mereka suasana yang selalu ramai adalah hal yang menyenangkan. Apakah ambivert itu? Ambivert adalah kepribadian yang istimewa. Ia seorang introvert dan juga bisa menjadi ekstrovert. Ada seseorang yang terlahir langsung dengan kepribadian ambivert. Umumnya, seorang ambivert lebih cenderung mendominasi dari kelemahan introvert dan ekstrovert. Namun, seiring bertambahnya usia, banyak proses kehidupan yang seseorang lewati. Seorang ambivert akan bisa mengendalikan potensi dan kelebihan yang ada pada diri mereka. Di dalam hal ini, setiap orang sebenarnya bisa seperti ini. Seseorang ambivert adalah mereka yang telah melalui berbagai lika-liku hidup dan berbagai pengalaman. Kelebihan dari keduanya bisa dioptimalkan dan tentu hal ini adalah hal yang sangat baik. Ambivert mempunyai kualitas si ekstrovert, tapi juga memiliki ciri-ciri si introvert. Kadang menjadi si ekstrovert yang senang sosialisasi, kadang menjadi si introvert yang suka dengan privasi. Nah, ciri-ciri seseorang yang memiliki kepribadian ambivert adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyaman berada di tengah kerumunan. Yang kedua, gerah bila terlalu lama menyendiri. Yang ketiga, kepribadian berubah tergantung lawan bicara. Keempat, terkadang tertarik percakapan mendalam dan spesifik. Kelima, tidak selalu diam. Dan yang terakhir, sulit memilih rencana akhir pekan. Ambivert memiliki sifat kepribadian introvert dan ekstrovert yang seimbang. Dengan demikian, seseorang yang ambivert cenderung merasa nyaman dengan kondisi yang penuh dengan interaksi sosial.
Mereka juga dapat menikmati kondisi saat mereka sendirian atau jauh dari keramaian. Dengan adanya dua sisi kepribadian yang ada di dalam diri mereka, kelebihan di antara keduanya dapat dioptimalkan. Seorang ambivert lebih berhasil dalam menjalani kehidupan bersosial. Kelebihan yang dimiliki oleh seorang ambivert adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa menyesuaikan diri. Kedua, bisa mengerjakan proyek kelompok atau individu. Dan yang terakhir, ambivert adalah seorang yang berpotensi sebagai pemimpin. Jika kita merasa bukan seorang introvert, ekstrovert, dan ambivert pada tingkatan ekstrim dalam skala kepribadian kita, bisa saja kepribadian kita bergeser tergantung kepada tahapan kehidupan yang kita jalani. Hal inilah yang dinamakan pembelajaran hidup. Jika seseorang telah banyak belajar dari perjalanan dan pelajaran kehidupan yang mereka lalui, akan ada sikap di mana kedewasaan itu muncul. Seseorang yang sudah terbiasa akan siap menjalani kehidupan apapun sesuai dengan keadaannya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya.